Bismillah, salatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la tawfiq illa billah ilayhi tawakkaltu wa ilayhi unib hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa mawlana Muhammad. Iftah bab rahmatillah adada min jami'il salatu wassalam ala ilaha wa min billah. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع لنا وبكم في الدارين قال رضي الله تعالى عنكم هذا فصلا عليك بأنطاطة الأذى عن طريق المسلمين فإن ذلك من شعب الإيمان. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتكلم في الجنة في غصن سوق قطعه من طريق المسلمين. Alhamdulillah. Ini malam alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita ditempatkan pada tempat yang penuh barakah insyaallah. Amin. Berkah dikatakan tatkala tempat tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad, maka itulah tempat yang paling berkah. Ya. Di luar dari sisinya, ya, tempat dimanapun itu jika disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad, ya, disebutkan maqalah para aslaf, tempat itu barakah insyaallah. Ini ngaji juga sama. Jadi malam ini kita bersaksi bahwasanya tempat ini tempat barakah karena diawali dengan kalam-kalam ilahiyah, kemudian diawali dengan muqaddimah kalimat-kalimat thayyibah. Mudah-mudahan di sini pun kita malam ini mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, mendapatkan nadrah dari Allah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dari kitab yang kita baca, dari kitab Habib Abdullah bin Hadab yang disebut kitab Risalah Mawana, mudah-mudahan kita mendapatkan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Maulid yang penuh barakah ini kita terus dibimbing hati kita, dibimbing pikiran kita, dibimbing niat kita semata-mata untuk berjalan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan semoga Allah taala memberikan kita taufik hidayah, mampu kita menjalankan segala bentuk apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita diberikan keringanan, selawat ini amalan yang paling ringan sebetulnya. Amalan yang paling ringan yang sudah pasti diterima nilainya, ya sudah pasti diterima. Amalan yang sangat ringan tanpa ada batasan, yang mana ini amalan pasti sampai. Kalau wirid yang lainnya belum tentu, tapi kalau sholawat pasti. Nah, walaupun wirid ini kan ada tingkatannya, ada tingkatan yaqdha, tingkatan lalai, tingkatan udah mulai sadar, tingkatan hudur, tingkatan fana. Itu untuk zikir. Kalau kita zikir, hati kita lalai dari Allah Ta'ala, besar kemungkinan bisa nggak diterima. Ya, zikir la ilaha illallah, tapi mata kita jelalatan, hati kita kemana-mana. Bisa jadi nggak dapat nilai zikirnya. Tapi tidak untuk sholawat. Salawat, kamu satu salawat dimudahkan, didoakan oleh Nabi, kamu mendapatkan 10 kebaikan. Man shalla alaihi salatun wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Ini kan jumlah kalimat, jumlah man shalla alaihi salatan wahidah. Ini kan jumlah apa? Jumlah isim syarat. Barang siapa salat pada kau satu kali, mudah-mudahan Allah balas 10. Mudah-mudahan ini jumlah doa yang doain siapa? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang doain pasti kabul. Satu, kita salat pada Nabi Muhammad doain kita. Mudah-mudahan satu salawat yang kita haturkan untuk beliau, mudah-mudahan Allah balas 10. Itu kan ya Rasulullah, kata sahabat, apakah itu untuk orang yang menghadirkan hatinya? Enggak. Artinya sekalipun orang itu lalai, mulutnya komat kamil sholawat, hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, tetap dibalas 10. Lalai 10 kebaikan tuh, dapat. Terus gimana ya Rasulullah kalau seandainya dia menghadirkan hati, ya?
gimana seandainya kalau dia menghadirkan hati ya Rasulullah, maka balasannya tidak ada yang tahu melainkan Allah qadarin. Nggak ada yang tahu kadar balasan sholawat seseorang yang menghadirkan hatinya melainkan Allah. Artinya besar banget balasan bagi orang ketika ia sholawat tapi hatinya hadir pada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Tulus, hatinya jujur ketika sholawat, dipasang hatinya, dipasang pikirannya, dipasangkan maksudnya, ya sholawatan dari hatinya, dari hati yang paling dalam. Nah, itu balasannya itu nggak ada yang tahu terkecuali Allah. Yang lalai 10, yang hadir nggak ada yang tahu. Artinya itu kalau balasannya sebesar alam semesta, kita masih ketakar. Jadi kita ketakar. Ini balasannya nggak ketakar. Besarnya balasan sholawat yang seseorang menghadirkan hati pada Rasulullah SAW. Begitu tuh, boleh tuh lagi sholawat, lagi bersikahan, hadirkan hati, handphonenya disimpan dulu, ya, pikirannya difokuskan dulu, lagi sholawat, lagi mendengar maulid, lagi mendengar qasidah, fokuskan meletakkan Nabi pada saat itu, ya, meletakkan Nabi dalam posisi unggul, ya, dalam posisi unggul setelah Allah. Ya karena memang nggak ada yang layak untuk dibesarkan, nggak ada yang layak untuk dibesarkan namanya, diagungkan namanya, dibesarkan kedudukannya setelah Allah melainkan Nabi Muhammad. Setelah Allah baru Nabi Muhammad. Ya. Karena beliaulah manusia yang paling agung, yang paling afdal. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Jibril, "Salam galabtu masyarikal ardi magharibiha." Ya, aku udah keliling kemana-mana, ya. Falam ara rajulan afdal min Muhammadin. Aku udah keliling kemana-mana, timur ke barat, barat ke timur, ya. Aku tidak melihat satu pun laki-laki yang lebih afdal dari Nabi Muhammad SAW. Gitu ya? Nah, jadi afdal dalam maksud, afdalnya semua sisi, zahir batin. Hatinya yang paling arja, yang paling unggul, yang paling mulia, yang paling khusyuk, yang paling ibadat, yang paling qanaah, yang paling syukur, semuanya Nabi Muhammad yang paling unggul. Apalagi bentuk fisiknya, kemana-mana ya, nggak ada yang bisa mengalahkan indahnya mata Rasulullah, ya, nggak ada yang bisa mengalahkan indahnya tangan Rasulullah. Semuanya keindahan ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi wajar bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad saat ini meletakkan Nabi Muhammad unggul dari segala-galanya setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak ada yang kita besarkan, yang nggak ada yang kita muliakan, yang melebihi dari Nabi Muhammad SAW. Hingga sampailah ada kalam Nabi Muhammad SAW. Muncul kalam yang suci, kalam yang mengajak kita umatnya untuk mendapatkan kebaikan dunia. Ya? Kita telah mendapatkan kabar tentang Nabi Muhammad sekelumit barusan tadi. Ya? Salawatnya aja begitu, ya kan ya. Kemudian kita mendengarkan Nabi Muhammad sosok keafdalannya beliau. Sampai kita saat ini mendengarkan satu hadis Rasul, kita akan bacakan ra'aitur rajul yatakallamu fil jannah fi husnin sawgin qata'uhu min tariqil muslimin. Sebelum ini hadis ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mawanah. Beliau mengajak kita, wa alaika, hendaklah kamu wajib bi imatatil adha, dengan menghilangkan sesuatu yang membahayakan antarigil muslimin, dari jalanan orang-orang muslim. Kita dapatin sesuatu di jalanan, memegang ini ya, kita dapatin mungkin katakan ada paku, ada sesuatu yang membahayakan, ya, yang sekiranya kena sama kaum muslimin itu bahaya. Nggak boleh itu kita cuekin tuh. Itu melihat paku, tapi ini paku posisinya di tengah jalanan, ambil tuh. Kalau sampai kita cuekin, nah, ini ketika seseorang ngebuang paku dari jalanan ataupun perkara yang membahayakan di jalanan, tanda dia masih punya iman. Karena iman yang paling afdal kalimat la ilaha illallah. Iman yang paling rendah ngebuang itu yang membahayakan di jalanan. Serendah-rendahnya iman itu.
Kalau kita nggak ngebuang sesuatu yang membahayakan di tengah jalan, tanda-tanda iman kita sudah habis. Alhamdulillah. Ada sih ada ya, cuma nggak berbekas lagi. Gitu ya. Alhamdulillah. Minimal dia nih, minimal. Ya. Wa alaka bi imatatatil adha 'an tariqil muslimin. Hendaklah kamu wajib menghilangkan sesuatu yang membahayakan dari jalanan kaum muslimin. Fa inna dzalika, kenapa kita kudu buang? Sebab karena itu merupakan fa inna dzalika min syu'bil iman, itu merupakan cabang dari keimanan. Cabang kita punya iman. Ya, cabang iman ada berapa? Ada 77 ya cabangnya itu ya. Yang tadi saya ulangin, yang tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling tinggi, yang paling rendah membuang sesuatu yang membahayakan di tengah jalan. Paham? Nah, ketemu atau sesuatu yang membahayakan dibuang tidak? Dibuang. Kalau nggak dibuang, tanda iman kita lagi loh. Cukup hanya itu dia barometer kita, melihat kita punya iman atau enggak. Sedangkan kita pulang kepada Allah perlu bawa iman. Kalau nggak bawa iman, bedanya kita orang kafir, alhamdulillah. Bedanya kita sama mereka itu iman doang. Dia mengimani Allah, kita mengimani begini. Ya kan kita mengimani ya Allah sebagai Tuhan kita. Allah punya hukum, punya aturan. Allah punya aturan. Nah di situ ya. Nah sekarang ini. Lihat ya, kita lanjut sama hadisnya. Wa fil hadits qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ra'aitu rajulan yatakallabu fil jannah. Aku melihat seorang laki-laki, ia bergelantungan di surga. Ia tergelap muter-muter ya. Muter ya. Fi ghusdi shauqin, di ranting duri. Di ranting duri yang dahulu dia buang itu dari jalanan. Dia mendapatkan itu ranting yang sekiranya dia ada ranting, dia lihat tengah jalanan, dibuang, itu yang membahayakan. Kalau orang kena ini ranting, dia kejelibat tuh, jatuh dia gitu kan, atau apa aja yang sekiranya membahayakan. Ternyata itu nanti orang lihat ini di surga ya, di surga, bukan di neraka ya, di surga. Ya takallabu fil jannah, di surga, artinya selamat kayak dia masuk surga, soalnya surga tuh. Coba tuh kita ngambil makna tersiratnya. Ini tekstual, makna tersirat tekstual. Kita baca deh makna dalam daripada kalimat ini. Tuh kamu punya Tuhan gampang sekali kalau pengen ngasih surga. Kita punya Tuhan ini kalau pengen memasukkan hambanya masuk surga sangat begitu gampang. Enggak ribet, enggak segampang itu masuk surga gitu. Segampang itu dengan kita ngebuang sesuatu selama kita mengimani Allah wa Rasuluh, jalankan sholat 5 waktu yang wajib-wajib kita jalanin tuh, ini tuh amalannya tuh. Ya ini merangsang kita bahwasanya tuh kamu punya Tuhan tuh sangat begitu gampang kalau pengen ngasih surga kepada ente. Nggak ribet, nggak dikasih gampang. Tuh. Tapi dibalik seseorang ketika dia mengangkat sesuatu yang membahayakan, duri, buang tuh. Di balik dia ngangkat ini duri, ada rahmat di situ. Ada sifat rahmat. Kasihan nanti orang kena begini nih. Kasih. Kamu surga dikasih oleh Allah sebab apa? Rahmat, bukan amal. Karena kalian sudah punya rahmat di situ. Kasihan nanti umat Nabi Muhammad keinjak nanti, kasihan. Ente pakai ganggu jalan umat Nabi Muhammad itu. Di balik dia ngangkat itu yang membahayakan, di balik itu ada kepedulian, cinta, rahmat, nggak mau orang celaka. Itu doang masalahnya. Ala kulli hal.
ajaran Nabi Muhammad jauh dari ancaman teroris, mengancam, membunuh orang. Itu aja kita nggak mau. Kita aja nggak ridho telapak kaki orang injak ini duri. Bagaimana membunuh manusia? Nggak ada tuh ajaran Nabi Muhammad begitu. Itu ajaran Nabi Muhammad tuh. Ajaran ulama kita tuh. Begitu sedetail itu tuh. Jangan peduli, sayangi manusia, nggak boleh disakitin, nggak boleh ganggu. Berjasa ya. Nah, sorga ngebuang sedikit yang membahayakan, sorga yang luasnya nggak ada yang mampu untuk itu. Ya, sorga ini kan tempat rahmatnya Allah. Artinya tuh nggak bisa kuukur nih rahmatnya Allah Ta'ala. Nggak bisa kuukur. Walaupun kuukur berarti ada batasan rahmatnya Allah Ta'ala. Sedangkan rahmat sorga ini tempat rahmatnya Allah, semuanya Allah kasih di situ. Allah tumpahkan semua kebaikan di situ. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Ya. Itu luar biasa. Wa alaka bi imautatil ada, menghilangkan segala yang membahayakan. Jadi luas ya, global ya, global. Yang membahayakan apa saja? Antum melihat sesuatu yang membahayakan, bertepatan di jalan yang dilewati seseorang, apa dilewati orang banyak, buang ya. Ada batu, kalau orang jalan kena motornya bisa kesleo dia punya motor, buang ya. Duri, makanya lihat tuh sambil jalan, nggak mesti dicari ya, nggak mesti dicari. Terus lagi pengen surga dicari kemana, ada nggak? Paku, nggak ya? Selihatnya aja jalan, paku ambil tuh, jalan. Nggak mesti dicari, sedapatnya aja, ya. Ketika nggak ada getaran hati kita ngebuang sesuatu, jangan langsung pergi, tunggu dulu. Kita menimbang, kok saya nggak ada getaran ngebuang ini penyakit, bahaya ini. Ya, renungkan di situ. Apakah saya masih punya iman nggak sih? Sampai nggak ada getaran saya untuk ngebuang ini kotoran, ini penyakit, gitu ya. Jangan langsung pergi, jangan cuek banget ya, jangan cuek. Lihat ya, nggak mesti dipaksain, selihatnya aja. Kalau lihat jangan langsung pergi, ambil. Bisa riwai, bisa diamalin ya. Bisa. Fa inna dzalika min su'bil imani, karena sesungguhnya ini cabang dari keimanan. Iman ini amalan batin, amalan bagian dalam. Lisan menunjukkan keimanan, hati menunjukkan kemunafikan. Saya beriman kepada Allah. Ya namanya lidah nggak bertulang ya. Semua orang bisa ngomong. Sedangkan Allah nggak pernah memandang kita punya lisan, nggak pernah memandang kita punya pakaian. Lakin yanzuru qalbakum. Dia cuma melihat hati kita. Nah di sini ngebuang itu sesuatu yang membahayakan, itu cabang dari keimanan. Tadi ya nih aja, kalau seandainya kita melihat sesuatu, iman kita nggak ada sentuhan hati kita, golbu kita nggak ada sentuhan, boleh kita menyesal itu. Boleh kalau mau nangis silakan nangis. Boleh kalau kita mau menimbang, jangan sampai ini dengan hal sepele ini membuktikan bahwasanya iman kita kagak ada lagi. Sampai lagala Rasulullah, kadang pagi orang beriman, sore sudah kan?
Waliyadzubillah ya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara kita, mak kita, orang tua kita terjaga imannya insyaallah. Amin. Amin. Sampai jam berapa, Pak? Masih mau ngaji lagi nggak? Ngantuk nggak? Jalan sudah ya. Sekarang cabang dari iman. Iman amalan batin. Nah, pertama kita angkat daripada penjelasan makna la ilaha illallah. Iman yang paling unggul ya, paling mantap, paling pokok, paling kuat, paling tinggi. La ilaha illallah. La itu la nafi'. Ilaha harusnya ilahun menjadi ilaha sebab adalah nafi'. Menafikan jenis. Ada nafi' ada jinsi namanya ya, menafikan jenis. Jadi enggak ada Tuhan. Gitu ya. Enggak ada tuh. La ilaha, enggak ada Tuhan. Jadi kita menafikan jenis segala bentuk Tuhan, kagak adil. Bagaimana bentuknya kagak ada Tuhan. Illa Allah, terkecuali Allah. Istisna, pengecualian, nggak ada sama sekali Tuhan, titik deh. Yang ada cuma adalah Allah. Itu satu-satunya Tuhan, dialah Allah. Ini ya. Ini iman yang paling iman yang paling arjah, yang paling unggul. Ini kalimat la ilaha illallah diungkapkan dengan mulut. Hanya orang ketika masuk Islam nggak cukup dia dalam hati doang, kudu dilafazkan. Kalimat yang kudu dilafazkan ketika setelah masuk Islam. Masuk Islam, oke, salaman katakanlah, ya. Udah belum? Udah, gimana dalam hati kagak sah? Kudu dilafaz syahadatain, ya. Amalan zahir Islam. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salat, zakat, puasa, haji. Ya kan ya? Semuanya nampak bukan? Haji nampak, puasa nampak, salat nampak. Lagi syahadat. Nah, kudu dilafaz itu. Kudu dilafaz, ini. Hanya kalimat la ilaha illallah ini amalan zahir. Yang ketika orang masuk Islam kudu dilafazkan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita melafazkan itu semua merupakan cabang keimanan, dan ini cabang yang paling tinggi. Ongkolnya itu keimanan. Nah, adapun Allah. Ini amalan hati. Allah. Rutin ini, tapi kalau bisa tuh lapaskan Allah dari dada gitu. Allah. Enak. Semua masalah, pikiran yang enak, hati yang gelisah ketika disebutin Allah dari hati ya. Ya, la ilaha illallah, zahir Allah. Makanya kalau kalian dapat keadaan yang penat gitu ya, teriakkan nama Allah dalam hati. Teriakkan Allah dalam hati. Tapi dalam hati. Ya. Nanti dia akan memberikan dampak. Nah, dia cabang keimanan. Jadi ternyata ngebuang sesuatu yang membahayakan di jalanan merupakan cabang keimanan. Iman ada 77 yang paling rendah, membuang itu yang membahayakan di jalanan. 77. Al-iman fi sadril mu'min. Itu iman ada di dalam dada orang mukmin, dalam dada sadar. Sudur ini kalau di surat An-Nas minal jin qul a'udzu bin-nasi malikin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi
Kalau Allah kosong, maka diisi dengan setan. Maka jangan lupain Allah. Lupa sama Allah berarti ingat sama setan. Allah kosong di saudara kita, maka setan yang numpang gitu. Setan ngambil posisi. Setan ngambil lahan gitu. Kalau kenapa orang kok bisa hatinya sumpah? Hidupnya gak enak, ini gelisah. Itu dia punya wadah diambil sama setan deh. Was-was kan fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Khannas itu nama iblis. Yang ini tugasnya bikin orang was-was. Diwas fi sudurin nas, yang itu khannas memberi was-was di dalam hati manusia. Kok sampai dia ngambil tempat, berarti Allah jauh dari hatinya. Ya. Hanya tuh ketika kita ibadah itu sholat itu ada ruh. Sholat tuh butuh kadar ruh. Ruh tuh bagian kudu niatnya cakep, kudu ikhlas, kudu qalbi, kudu hadir hatinya kepada Allah Ta'ala. Kalau tadi kita zahirnya ada rukun dan syarat, ma yajtami'u rukun syurut, ya dikatakan sahih benar ibadah, ma yajtami' rukun wa syurutun, berkumpulnya rukun dan syarat, itu dikatakan benar ibadah. Sahih benar kan? Mana sahih benar. Dikatakan benar ibadah itu terkumpulnya rukun dan syarat. Kalau rukunnya kagak ada, syaratnya kagak ada, maka batil. Nah, ini tuh zahir. Jadi ada syarat takbir, ada berapa? Ada 20. Ya, i'tidal sekian. Kemudian rukuk sekian, sujud sekian, kemudian Fatihah ini syarat-syaratnya. Nah, kita kudu tahu tuh syarat-syaratnya itu. Ruku-rukunya kudu tahu. Ruku-rukunya rukun takbir ya. Syarat takbir berapa? Ada namanya tuh rukun qauliyah, fi'liyah, qalbiyah, ma'nawiyah, itu kudu tahu. Dari keempat ini terpecah lagi menjadi 13 rukun dalam ibadah. Kudu tahu syarat-syaratnya, kudu tahu. Nah, ini bagian zahir. Belum lagi bagian batinnya. Batinnya kudu niatnya cakep, ikhlas, hudur qalbi. Hadirnya hati. Artinya kalau bicara iman ya, kalau mau semakin mantap kita punya iman ya, berbuatlah dengan perbuatan yang semata-mata tidaklah kita berbuat melainkan menghadirkan Allah. Ya, menghadirkan Allah. Semuanya untuk Allah. Qasad itu tujuan, maksud. Makna maksud ya, apa namanya tuh maksud adalah tujuan. Qasad ini adalah dari gul mustaqim, jalan yang lurus. Qasad manusia ini banyak maksudnya, banyak tujuannya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Oh, banyak qasadnya manusia banyak. Plek satu pengen. Ke semua maksud yang kita mau jatuh pada satu titik Allah. Nanti mau kerja silakan jadi ahli sosiologi, silakan. Tapi ingat tujuannya Allah. Kita dagang katanya, dagang, tak satu titik Allah. Silakan mau kerja apa aja, silakan. Allah. Artinya zikir maknanya ingat Allah yang diingat. Karena yang ingat Allah itu nggak bakal dilaknat. Yang belajar nggak dilaknat, yang mengajar tidak akan dilaknat. Enggak lah Rasulullah. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Wa ma fiha, dan apa saja yang ada di dalamnya tanpa terkecuali siapa yang adalah zikrullah.
yang ingat Allah, aliman au muta'alliman, pengajar yang belajar. Mudah-mudahan malam kita termasuk. Kita belajar, kita mengajar, kita ingat Allah. Makanya ala kulli hal paling tepat, jangan pernah tinggalkan taklim, karena semuanya itu ada di dalamnya. Ingat Allah, kita belajar, kita mengajar, semuanya ada di situ. Dan kalian, apa yang kalian dapatkan dari sini malam ini, kalian bisa kasih. Ketika kalian menyampaikan, itu kalian mengajarkan kepada orang lain. Antum dapat, nanti kalau ketemu duri buang. Kemarin yang ngaji malam Selasa kemarin begini tuh, buang tuh bagian dari keimanan, sampaikan. Ente penyambung, dia mengamalkan jariah buat ente, bekal buat ente. Nah, selain bekal, ente akan dapat ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Ilmu datang dari Allah yang ente nggak tahu jadi tahu. Kapan itu ente dapat ilmu sedikit, ente amalkan, ente kasih ke orang lain. Dapat ilmu, kita amalkan, kasih ke orang. Nah, itulah syarat untuk mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni tanpa wasilah kitab, tanpa wasilah malaikat, tanpa wasilah para nabi, langsung Allah yang ngasih kepahaman. Mahal. Sampaikan tuh sedikit, tapi diamalkan dulu. Amalkan dulu. Tadi ya, qasad kita tujuan kita banyak. Makna qasdun adalah thoriqul mustaqim, jalan yang lurus. Artinya tuh mantap, kita punya jalan, tujuannya untuk Allah. Tujuan untuk Allah, mantap itu ya. Makanya dalam azan kita itu perlu niat lagi ketika takbir, Allahu sholli fardhu dhuhri ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa dikasatkan lagi? Mungkin dari rumah kita pengen ke masjid, cakep, di tengah jalan ya, ada kawan ngajak ngopi, ada kawan ngajak ini, kan berubah tuh niatnya. Hanya ketika salat dia mantapin lagi tuh niat, itu mazhab kita tuh. Udah banyak niat dari rumah pengen masjid bagus, cakep, udah niat. Nanti bisnis ini muncul, tengah jalan tuh banyak tuh yang melihat dikit sesuatu, bisa di bisnis ini, bisa ngambil, bisa curi ya. Banyak sekali tuh muncul hal-hal khawatir yang datang ketika kita proses untuk jalan ke masjid. Nah, itulah makanya dikosotkan lagi, dimantapkan lagi niat kita ketika kita pengen sholat. Yang tadinya niatnya udah banyak sekali itu ditujukan dengan satu titik, ibadah usolli fardhu dhuhri, salat fardhu dhuhri, dikosotkan dia punya niat. Lanjut. Mana ini? Ya. وعليك أيها الأخ الحبيب بتوجد يقينك وتحسينه فإن اليقين فيتمكن. Jadi deh ya, iman kalau sudah mantap jadinya yakin. Al-yakin ibaratun an quwwatil iman. Yakin itu ungkapan dari kekuatan iman. Jadi kalau iman sudah full, maka disebut dengan yakin. Makanya yang menyatakan ataupun yang mengakui betul-betul taklim ini barokah, tentu dia akan taklim. Kalau betul-betul meyakini taklim ini penuh barokah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, kalian nggak bawa pulpen, kalian nggak mencatat satu huruf, ya, itu lebih baik daripada kalian membebaskan 1000 budak. Dengan duduk sesaat kita di majelis ilmu, sesaat nih, udah duduk sesaat, nggak dicatat, nggak bawa pulpen, itu lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 budak. Satu budak berapa? Banyak. Dengan kamu duduk sesaat di majelis ilmu, kamu nggak bawa pulpen, nggak mencatat satu huruf pun, lebih baik daripada kamu menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Satu kuda berapa? Berapa satu kuda? Gocap kali 1000. Masih menangan ente duduk sesaat di majelis ilmu. Duduk mau sesaat di majelis ilmu, kamu tidak bawa pulpen, tidak mencatat satu huruf pun, lebih baik daripada kamu ibadah 1000 tahun.
Ya tuh 1000 tahun Panjang. ya kan masih kalah. Ente 1000 tahun ibadah sunnah dengan majelis ilmu masih menang. Duduk sesaat di majelis ilmu. Bagaimanapun juga sunnah nggak bisa mengalahkan wajib untuk ilmu wajib. Ente pengen jadi wali, kagak ngaji, nggak talim, kata ente wirid aja, kagak ngaji. Wali itu kudu orang adil. Tapi ada yang menjeduk, itu bukannya menjeduk, itu dia mendapatkan anugerah Allah, cuma dia nggak bisa ngebawa. Hanya orang-orang alim seperti Soleh, Habib Umar, Habib Ali, Habib Utsman, Habib Bakar, Syekh Abdul Qadir, Habib Abdullah. Mereka ini adalah yang kuat ilmu mereka. Allah datangkan kemuliaan tersebut, mereka bisa bawa. Mereka bisa bawa. Jadi nggak bisa kepengen jadi wali, rapikan dulu ilmu syariat yang berarti. Ini kagak. Satu banyak wirid, sholatkan subuh ke siang. Ngomongnya bahasa langit tuh. Ngomongnya bahasa langit. Sholat kagak? Menghibur kan ya? Ketipu. Ya, pegang sholat 5 waktu. Amalkan sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Nabi Muhammad, datang cinta Allah. Datang cintanya Allah setelah jalankan yang wajib, kemudian disusul dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, datang cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta, Allah cintanya gitu. Nanti kalau cinta sampai anak PRT aja udah girang banget. Apalagi itu yang demen sama dia. Oke tuh. Iya, ente demen sama dia, dan ente tahu dicinta sama ente. Jurang luar biasa. Ya. Sekarang Allah cintanya itu. Harus bedakan yakin sama iman ya. Biar ilmu nih ya. Yakin itu adalah iman secara utuh. Enak banget. Ikan iman secara utuh. Ungkapan iman secara utuh ya, yakin. Gitu ya. Sayyidina Umar ditakuti sama iblis. Kenapa? Karena yakinnya Sayyidina Umar, imannya Sayyidina Umar udah kokoh banget sama Allah Ta'ala. Imannya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, "Lau kushifat lajtau mazdatu wa yaqina." Imannya Sayyidina Ali, coba. Sekiranya terbuka sesuatu tidak menambah keyakinan. Kita kan kalau ditampakkan sesuatu yang takjub, sesuatu yang wah, nambah nggak iman kita? Nambah. Kalau lihat tuh buka tuh surga tuh hijab, ane yakin pada sholat subuh, pada sholat tahajud, pada kuat wirid nih. Kalau lihat barusan melihat surga, umpamanya gitu kan mama ya, kebuka langit kebelah, ada surga begitu, ada neraka kebuka gitu, api gede banget gitu kan. Ane yakin tuh. Yang judi langsung berhenti, yang tadi demen maksiat langsung berhenti maksiat. Pengen terbaik kan? Yang tadi kagak sholat pengen sholat, padahal belum masuk waktu zuhur, pengen sholat zuhur. Yang bubur zuhur, padahal belum masuk sholat waktu zuhurnya. Ya, pengen memberikan terbaik ketika melakukan sesuatu yang unik, yang bertambah yakin ketika tampaknya sesuatu yang takjub. Lau kusifat lajtau mazdatu yaqinan, itu kalau Sayyidina Ali. Sekalipun kebuka sesuatu yang takjub tidak menambah keyakinanku. Artinya keyakinan Sayyidina Ali sudah mentok udah. Katakanlah kebuka hijabnya Allah Ta'ala, tidak menambah keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menambah keyakinan Sayyidina Ali. Itu gambaran yakinnya Sayyidina Ali. Hidup atas babul ilmi, pintunya ilmu Sayyidina Ali. Artinya gambaran saja. Kalau kita kagak, iman kita masih sekian persen. Ditampakkan sesuatu yang takjub gede deh. Ntar ya, masa berjalan redup lagi, kecil lagi, naik lagi gitu. Kembang kempes ya. Kita punya iman tuh. Tiup gede. Kita lagi itu lagi gede. Jadi
ada muskilah kan, ada masalah baru bilang teman, ada masalah. Nah, masalah ini harus kita buang. Kita pengen iman kita jos terus, harus mantap terus. Kalau capek kita, capek, ya capek kita kalau begitu terus. Kapan sampainya kita kepada Allah Taala begitu? Itu seakan-akan kita ngebangun di atas lautan, udah gede kena ombak runtuh lagi, ngebangun lagi runtuh lagi. Nggak mampu kita ngebangun itu semuanya. Makanya ya pentingnya kita belajar. Belajar ini yang sebagai fondasi kita agar kita terus ada berkeinginan untuk membangun kita punya iman. Ya. Orang ya, ketika ia mendapati suatu keadaan tidak beramal, itu bukannya tidak beramal itu nggak ada sebabnya. Apa sebabnya? Yakinnya berkurang. Orang kalau sudah yakin pasti beramal. Kenapa tidak beramal? Karena yakinnya itu kurang, kadar yakinnya berkurang. Jadi ya, kurangnya beramal, kurangnya rasa yakin. Hilangnya amal, yakinnya hilang. Itu aja simple. Simple. Kenapa ente nggak sholat? Ente, gue beriman kepada Allah Taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah sifat munafik, menampakkan keimanan tapi hatinya kufur. Kalau memang hatinya meyakini Allah Taala, yakin dengan ganjaran Allah, yakin dengan nikmat, yakin dengan nikmatnya Allah, yakin dengan ancamannya Allah Taala, yakin dengan azabnya Allah Taala, yakin sampai pada puncak yakin, entah mutlak kita mendapat keyakinan tersebut, maka tentu bawaan badan kita akan taat. Karena yakin. Apakah kita rela membiarkan badan kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita meyakini hal itu semua. Yakin nerakanya Allah memang hak, azabnya Allah memang hak, tapi kita biarkan badan kita untuk masuk ke dalam itu. Pasti enggak mau. Ya kan? Pasti kita enggak mau. Kalau kita meyakini kita betul-betul ya, yakin dalam gelbu gitu. Itu dalam hati. Nah, jadi gitu ya. Udah gitu. Intinya pelajaran malam hari ini sedikitnya manfaat ya. Jadi pegang sholat. Ada matusu'il khotimah, terkeserah. Tanda su'il khotimah ninggalin sholat. Ya. Dulu kita sibuk, ada orang menghina Islam dengan kalimat, dengan kaul, Islam begini ya. Selaku yang beriman kita tidak terima agama kita dicaci maki oleh non muslim, sama gitu ya dari ucapannya. Tapi ada yang parah, ketika kamu sebagai muslim kamu kagak salah. As-salah iman di yang agama, yang agama. Ketika seorang muslim kagak salah, dia yang pertama kali mengambil tapak dihancurkan tiang agama tersebut, runtuh agamanya. Lantaran dia seorang muslim tidak salah. As-salah yuwassul bainal abdi ila rabbih. Salat ini penghubung antara hamba kepada Tuhannya. Penghubung antara hamba dan Tuhan. Kalau kita tidak salat, bohong semua itu. Nggak usah kita berkalam-kalam Allah segala macam sedangkan kita salat. Salat ya, pegang salat 5 waktu, pegang baik. Nabi lebih girang nanti menjalankan kewajiban. Nabi maulid, Nabi girang meriahkan. Tapi kalian datang ke acara maulid tidak sholat. Datang ke maulid nih, tidak sholat. Soalnya telat gitu. Dalil, saya cinta Nabi, cinta Nabi. Aku cinta Nabi. Ketawa Nabi nanti. Kan gitu. Nabi itu membawa hukum. Di antara cinta Nabi, apa tandanya itu? Intisalu awamirihi, mematuhi perintah-perintah
Nabi bawa hukum, bawa risalah dari Allah. Siapa Nabi? Nabi adalah Rasulullah ila nasi kafah, utusan Allah kepada seluruh makhluk. Siapa Nabi? Akhirul anbiya, yaitu para nabi. Siapa Nabi? Imam Rasul, pemimpin Rasul. Siapa Nabi? Ja'a bidinil islami, datang dengan membawa Islam. Apa Islam? Itu syahadatain, salat, zakat, puasa, haji itu. Islam itu rukun Islam. Nah, ente kagak sholat, berarti kebuang tuh rukun Islamnya. Ente aku kecinta sama Nabi, kebanyakan makan tawang nih. Kebanyakan makan apa gue? Kebanyakan makan apa? Makan apa itu bisa linglung begitu? Keripik. Iya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi sholat tuh pegang dulu. Kita nggak seperti mereka kalau sholat wiridnya. Iya nggak apa-apa. Penting sholat aja dulu. Ya, ente nggak bisa kayak orang-orang yang suara yang udah Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa ya seadanya, pokoknya rukun syaratnya ada. Masih bingung rukun syaratnya, ente ke masjid lebih selamat, lebih selamat, enak yang sholat di masjid, enak kan sholat di masjid. Katakanlah mungkin kalau kita tanya atau rukun takbir atau syarat takbir, diam kan? Tanya. Kalau tanya ada tuh kan, pasti senyum. Untuk itu udah sama masjid. Biar salah. Enak kamu ke masjid. Iya kan ya gitu. Udah? Nah, udah kita gitu. Tahan sedikitnya manfaat. Amin. Nah, apa namanya tuh? Ngaji, masya Allah beliau wasilah luar biasa, doakan bisa jadi sehat hati yang punya umur, dijauhkan dari bala musibah, intinya kan anak keluarganya, jadi anak-anak yang penuh barakah, anak yang punya barakah, anak yang memiliki barakah. Nah, penting ya. Sekarang ini ente kesini cari barakah, beliau. Ya. Kalian cari barakah, kalian kumpulin ke barakah, akhirnya ente punya barakah. Capek nyari barokah dulu. Ada suatu waktu pengen punya barokah, orang datang sama kita. Itu ketika orang datang sama kita, berarti kita punya barokah. Orang lain ngambil barokah dari kita. Dulu beliau bagaimana? Datang ke gurunya, datang. Dikumpulin tuh berkah tuh 2, 3, 4, 5, 6 sampai banyak tuh berkah. Duduk dia, orang lain ngambil barokah. Begitu. Ente datang ke sini, datang ke situ, datang ke sini, ngumpulin barokah. Ntar ada saatnya ente punya barokah, orang datang kepada ente, tandanya ente, nah, ya, manfaat. Khairunas anfa'un nas. Nah, tapi jangan dulu sosok, karena pengen ya, didatangin, ntar dulu ya, ada masaknya ya. Belum lu nggak langsung begini ya. Ada masanya. Sekarang ente masanya ngumpulin, nambungin ya. Ntar ada alam yang buat ente punya barokah, ente duduk bang ya, air jadi duit. Ada masanya nanti ya, untuk dikit jadi obat itu ya, ada masanya nanti. Ya. Gitu ya, ada masanya. Enggak, ini istilah kata ya, istilah. Artinya sekarang ini ente masa muda ini kumpulin barokah yang banyak. Nanti siapa tahu Allah berkehendak ente punya barokah, ente didatengin orang banyak insyaallah. Amin. Hanya datangnya tempat yang barokah, majelis zikir, majelis sholawat, datangnya banyak munajat, banyak harap di situ ya. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang manfaat. Kedua, kabar gembiranya, man tagala la yata'ala biman ghufir lahu qabla yakhtim. Ente datang dari rumah mau ke ta'lim, ente niat belajar, ente sebelum langkah udah diampuni. Allah itu, Nabi itu lebih senang orang menuntut ilmu agama, lebih dekat rahmat orang menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama ini tanda dia membesarkan Islam, menghidupkan Islam, mengagungkan Islam. Ilmu ini lekat pada diri Nabi. Ba'istu mu'alliman, aku diutus sebagai
pengajar, pintar nggak Nabi? Punya ilmu. Artinya Nabi itu sebagai pengajar. Artinya di sini apa namanya itu, ambil pelajarannya di situ. Pelajarannya. Ketika kita udah senang menuntut ilmu, itu modal sudah. Modal. Artinya ente nggak usah pikirin bisa atau kagaknya, penting ente ngaji. Penting ngaji. Dapat ilmu kita pegang, kasih ke orang, kasih ke orang, kasih ke orang, kasih ke orang, kasih ke orang. Entar juga ente dipanggil ustaz. Ngasih kebaikan. Ngasih kebaikan sebagai guru. Lagi deh, sebagai guru. Artinya tuh apa namanya tuh, niat ente, ya Allah saya pengen ta'lim, pengen jadi hamba-Mu yang bermanfaat untuk umat ini. Ya udah jadi langsung. Ya dikumpulin, datang ke sekjen dari rumah, pasang niat, mudah-mudahan dengan barokah sekjen akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan dunia akhirat di pada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ini gurunya para habaib, dekat dengan habaib, dekat dengan habaib, udah selamat itu. Ta'alluq kita, sumbernya kita habaib, kalau selamat. Kalau usah kemana-mana ya. Guru kita ngaji sama habaib, dia khidmah dengan habaib, dia selamat tadi. Dia nggak sendiri, dipegang sama guru-gurunya. Nah kita megang dia, selamat nggak? Selamat. Ngintil kita di belakang dia ngintil sama guru-gurunya. Begitu kan? Nah, dipegang gurunya, guru pegang gurunya. Kita ke Rasulullah, kita di belakang yang ngintil. Dan sekarang kita udah dewasa, ya cari yang manfaat, cari sahabat bukan teman. Teman sahabat beda. Kalau teman cukup sekedar tahu nama kita tahu nama dia. Kalau pengen sahabatan sama saya punya klasifikasinya. Pengen sholat. Sahabat pengen jadi sahabat saya, dulu dia sholat 5 waktu. Kalau aneh duduk sama dia tuh, yang dibicarakan Allah, yang dibicarakan Nabi Muhammad, yang dibicarakan saling nasihati. Kalau berteman saya sama dia nggak ada itu bahasa, di antara kami nggak ada bahasa yang begitu isinya, nggak muatannya nggak kesono, maaf saya nggak bisa jadi sahabat. Kenapa? Kalau pengen tahu kita punya agama, lihat agama sahabat itu. Falyanzur may yukhalil, maka hendaklah kamu lihat siapa teman hidup kalian, karena agama kita tuh berpengaruh dengan agama sahabat kita. Kalau kawan kita ini lemah, dia punya agama, mau nggak mau tuh berkah lemahnya pindah ke kita. Hanya cari teman, cari sahabat yang kita jadikan teman hidup, sahabat yang dijadikan waktu kita habis dengan dia. Tapi lihat siapa dulu. Kalau dia emang dekat dengan Allah, jadikan sahabat. Nggak dekat sama Allah, jangan jadikan sahabat. Cukup sekedar teman aja. Maaf, maaf. Kalau untuk masalah ini, masalah sahabat saya ini bukan saya pilih-pilih, enggak, karena ini menyangkut masalah agama saya. Kalau ente orang yang takwa, ente yang orang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, ente mengagungkan agamanya Allah, ente menghidupkan agama Allah, ayo saya pengen sahabat sama ente. Kalau ente nggak bisa, ente nggak mau. Maaf, bukan sombong. Ente pengen selamat soalnya. Ente pengen selamat. Ente tahu kabar kalau ente punya sahabat lillah karena Allah Taala, yang ente bicarakan karena Allah. Apa namanya tuh, ente punya misi sama ke Allah, punya visi sama ke Allah tuh, ente dia menjama, ente mendapatkan naungan khusus. 7 naungan diantaranya itu sahabat karena Allah, persahabatan karena Allah. Dan 7 naungan itu nggak ada satupun ya apa namanya itu salah diantaranya persahabatan karena Allah. Ente nggak mau tuh selamat. Orang ada yang tenggelam dan keringatnya sekian tingginya, ada yang tenggelamnya, ente selamatin lantaran ente punya persahabatan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya di dunia dia saling bekerja sama dalam bisnisnya, tapi nggak ada Allahnya, saling tuntut menuntut di dalamnya. Aneh sama wak jajan nih, ikatan bisnis ya. Tapi selama aneh bersahabat sama dia, nggak ada Allah di situ, nggak ada saling ngingetin dalam kebaikan, nggak ngingetin dalam sholat segala macam, saling tuntut menuntut di situ. Saling tuntut menuntut. Bila persahabatan lillah, saling tolong menolong. Ya Rob, dulu saya ngaji di rumah wak jajan ya. Malam misalnya jam sekian, kami dulu syahadah, memberikan kesaksian sebagaimana di dunia, yang kiamat akan memberikan kesaksian. Nanti nggak mau begitu, pasti kita mau, pasti kita disaksikan
dalam kebaikan. Nah, sudah, kebaikan. Biar 4 derajat. Dapat minta derajat gitu. Nah, itu ya. Ini perbanyak sahabat kita ya. Khusus dalam ikatan-ikatan Allah dan Rasul. Sudah, pegang Ustaz Jejen, jangan dilepas beliau. Ya. Nah, jangan dilepas pegang. Ada pun tadi saya lihat yang ngajarkan ini jarang sekarang itu. Kadang-kadang kami malu nyuruh orang cinta, padahal ini suatu ta'adub yang sangat baik sekali. Jangan apa namanya? Jangan bersangka buruk ketika kalian mendapatkan guru mendidik langsung, itu lebih baik daripada kalian dibiarkan begitu aja. Ta'adub kalian, makanya ta'adub ini wazan tafa'ala, wazan paksaan. Nah, wazan paksaan sama seperti wazan ta'allama. Nah, kenapa belajar itu wazan ta'allama? Karena sifatnya paksaan. Belajar perlu dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bakal bisa. Ta'allama ya ta'allamu ta'allam. Begitu ta'addaba ya ta'addub, paksaan. Kadang-kadang ada orang yang hatinya keras, susah diperintahkan. Nah, dia kudu mendapat seorang guru yang keras juga, dipaksa dia untuk merubah adab. Yang tadi suul adab jadi khair. Amin. Nah, yang tadinya di rumah dia segan cium tangan orang tuanya, dan sebab dia punya guru melatih. Kalau ke gurunya dia bisa cium tangan, apalagi orang tuanya. Ini tak ada, itu bagus ketika ketemu guru. Oh enggak gini, enggak begitu cara cinta, itu bagus. Itu tarbiyah buat dia. Untuk meruntuhkan kesombongan, keangkuhan, segala bentuk penyakit batinnya itu diruntuhkan dengan guru yang tahu. Ingat, tarbiyah itu sadaba alawi. Beliau begini dapat dari guru-guru. Dapat dari guru dia cium tangan guru. Begitulah. Begitu. Caranya begitu. Ya. Pengen mendapatkan keberkahan ilmu, pengen mendapatkan sirnya ilmu cuma satu. Besarkan guru, besarkan. Bukan berarti kita mengagungkan guru dengan guru yang lain, tidak. Ya, saya senang diajarkan sama beliau. Saya girang belajar sama beliau. Nah, kalian mengagungkan guru tidak berarti kalian rendah. Justru kalian semakin naik. Lihat orang-orang besar siapa? Lihat biografi beliau, pasti rata-rata mengagungkan guru. Gala Imam Ali berkata, saya anak abdun man allamani harfan wahidah. Saya ini budak dari orang yang mengajarkan saya satu huruf. Siapa ngomong? Sayyidina Ali. Kalau sekiranya itu orang mau menjadikan saya budak, saya jadi budak. Kalau itu orang pengen jual saya ya terjual deh. Artinya dia mempasrahkan dirinya. Ketika kita sudah mengangkat satu guru, dia pasrahkan diri kita. Karena di setiap pintu keberkahan, pintu futuh, pintu kedekatan kita sama Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan Fatihah sekali lagi.